seorang dokter perempuan muda bernama inisial M, atas laporan anak kandungnya sendiri dalam kasus dugaan kekerasan psikologis, memicu gelombang pertanyaan besar tentang keadilan bagi ibu sebagai pengasuh utama dan lemahnya perlindungan anak dalam pusaran konflik rumah tangga di Indonesia. Seorang ibu muda M, yang selama belasan tahun berjuang membesarkan putra pertamanya, MAP, 17, nyaris seorang diri. Sang ibu kini harus mendekam di balik jeruji besi tahanan lapas wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ironisnya, laporan yang menyeretnya ke penjara justru datang dari sang anak, yang kuat dugaan didalangi oleh mantan suaminya, Mahdi Anugrah Pratama. Parahnya, sang mantan suami diketahui telah absen memberikan nafkah maupun terlibat dalam pengasuhan selama 3 tahun terakhir. Kasus ini sontak menjadi sorotan publik, menyoroti bagaimana sistem hukum berpotensi mengkriminalisasi ibu sebagai pengasuh utama anak dalam sengketa rumah tangga, mengubahnya dari pelindung menjadi terdakwa. Untuk saat ini sidangnya remaja 17 tahun yang melaporkan ibunya, secara medis terbukti mengalami tekanan mental akibat situasi keluarga yang penuh konflik, bukan karena perlakuan langsung dari ibunya. Berawal itu di Dokumen tahun medis berapa? secara jelas Di bulan menyebutkan apa? stres Ingat nggak? psikologis ini berasal dari dinamika perselisihan 2 orang bulan tuanya. lalu. Tim kuasa hukum M telah mengajukan Itu apa peninjauan benar ada kembali persidangan di (PK) Pengadilan dan Agama? mendesak adanya Belum perlindungan selesai, hukum yang lebih terus kuat bagi datang perempuan dan tuntutan anak sidang dalam di sini. situasi rumah tangga Coba yang kamu retak. jelaskan itu gimana kronologis kok bisa seperti itu? Ini saya difailkan dulu Pak untuk kasus perceraian. Jadi suami saya menuntut saya, maksudnya memfailkan bercerai. Nah, terus in the middle of process kan saya boleh dong melihat anak saya walaupun sudah diambil oleh suami saya, tapi kan tidak difasilitasi. Nah, karena saya mencoba melihat terus anaknya kejam, ini perkara anaknya pidana oleh suami saya, katanya saya membuat anak saya kejam. Dikatakan pidana dari suami tuntutannya seperti itu. Anak saya yang disuruh melaporin saya. Masalah psikologis mereka tergabung dengan yang menurutnya kejam karena saya mendidiknya. Saya mau kuliah tidak seperti itu. Sebenarnya menurut saya mungkin masalah psikologis itu karena urusan perceraian. Oh benar. Iya namanya capek kan bingung tuh anak-anak, akhirnya mana yang ngambil dia itu yang dia ikutin itu. Mohon maaf saya potong. Mohon maaf ya, ini masalah pribadi. Awal mula perceraian itu kenapa sih? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan. Saya nggak ngerti ya. Kalau menurut suami saya, katanya saya ada yang lain itu yang pertama kali ditulis. Tapi hakim waktu di pengadilan tidak terbukti dan memang nggak ada. Berarti tidak terbukti dan memang tidak ada. Ada video yang dia bikin itu ditolak oleh hakim sampai 3 kali. Saya juga nungguin bukti apa yang dia punya yang hubungin saya gitu. Berarti dari pihak suami ya yang menuntut perceraian. Sementara ketika dia menuntut perceraian itu ada perempuan lain di samping dia kan. Tapi yakin melihat perempuan lain di samping dia. Udah ada anaknya waktu saya cari anak sementara dulu itu perempuan ada sama yang kecil usia 3,5. Itu ibu yang tahu langsung atau katanya? Enggak, mata saya yang lihat. Langsung sendiri lihat. Saya nggak pegang. Rumah itu di apartemen dia atau mana ada rumah dia? Rumah itu di Jalan Galaksi. Kita kan lihat sini perempuan ada anaknya juga. Kan memang dia udah baik pisah dulu. Sudah nggak cocok itu jadi kalau anak itu sudah 9 tahun Jadi nggak tahu dong. Itu perempuan itu temenin dia kok waktu mau saya divorce. Karena nggak ada yang lihat mata saya sendiri. Iya. Itu saya nggak berani. Itu kan saya cuma bilang pengalaman. Tapi pengacara saya yang sebelumnya bertahan ini, dia ada perempuan juga di situ kan sama-sama kakak lihat gitu. Iya. Misalkan kalau kakak kan bercerita kayak kalau bercerita ini pak soalnya saya jujur ya sejak saya seperti itu saya cuma mau bebas dari laki-laki. Saya takutnya kalau maksudnya udah selesai nih misalnya saya dicariin lagi cara biar saya masuk lagi, saya nggak mau gitu. Dan ada kejadian gitu di lapas suaminya itu cari cara terus dia masuk penjara terus karena keluar ya. Bahkan dia kepengennya damai gitu. Udah selesai aja kamu dengan minyak kamu dengan minyak saya udah kalau mengambil anak hamil udah. Jadi kakak suami nggak apa-apa gitu. Ya
masa mau berantem kasih anak gimana? Harapan terakhir untuk ibu muslimah ini gimana untuk kasus? Saya Pak, Iya. mau banget punya anak semua yang autis itu. Karena alasan saya mau anak saya adalah untuk Indonesia adalah ini kalau makanya saya orang bilang dari anak saya. Yang pertama saya nggak boleh itu bukannya saya tidak bisa pakai babysitternya. Tapi nggak boleh ketemu. Nggak mau. Nah, ibu tirinya nggak mau. Itu yang makanya saya nggak cepat bawa diri sendiri bisa ibu. Cuman karena yang kecilnya autis, siapa yang mau ngurus kalau saya? Nah ini kan untuk lanjutan persidangan ini apa yang mau dibacakan lagi? Boleh lah ya, saya nggak ngerti gitu. Oh enggak ya? Kakak dijemput ke depan gimana Kak? Itu pengajian saja nanti itu jadi saya tuh bekerja dan memang bisa bekerja terus saya libur. Oke, cukup sekian Ibu. Semoga berjalan lancar ya untuk pengadilan. Iya, iya. Ya. Ini aku udah boleh cap. Boleh. Kalau nama lengkap Bu Muslimah? Dokter Muslimah